Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk semua berkat kemurahan-Mu yang kami terima, yang Tuhan limpahkan atas kami. Segala perkara dapat kami hadapi bersama dengan Tuhan yang selalu memberi kami kekuatan. Terima kasih untuk hari baru ini kami ada lagi karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Sefanya pasal 1 ayat 4-6. Tertulis demikian. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuk-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, negara Haiti adalah negara yang sangat indah. Tapi kondisinya saat ini tidak direkomendasikan untuk dikunjungi. Haiti saat ini diklasifikasikan sebagai negara yang sangat tidak aman untuk didatangi. Ada satu keunikan dari penduduk di Haiti. Mereka mengatakan bahwa mereka 80% Katolik tapi 100% Vodou. Artinya adalah mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Kristus, tapi mereka percaya kepada yang lain. Hati mereka tidak benar-benar tertuju kepada Tuhan, tapi terbagi kepada yang lain. Mereka menduakan Tuhan, padahal Tuhan tidak mau diduakan oleh kita. Tuhan tidak mau kita melakukan poligami iman. Manusia saja tidak mau diduakan. Adalah sebuah kebohongan dan kemunafikan bila ada yang mengatakan dia mau diduakan. Dalam kitab Sefanya pasal 1 ayat 4-6 ini terdapat teguran yang sangat-sangat keras dari Tuhan terhadap semua orang yang telah melakukan kejahatan di matanya. Dan salah satunya disebutkan di sini, saudara, bahwa mereka telah menduakan Tuhan. Ada orang-orang yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, tapi di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Hal seperti ini merupakan sebuah keanehan. Bagaimana bisa kita bersumpah setia kepada Tuhan, tapi di sisi lain kita mengikuti dewa-dewa yang lain yang bukan Tuhan. Dewa Milkom adalah dewa yang disembah oleh bangsa Amon, di mana ritual penyembahannya melibatkan kekerasan dan kekejaman. Dalam konteks masa itu, orang-orang menjadikan Tuhan sebagai hanya sarana untuk mendapatkan pertolongan saja semata-mata. Dan itu sebabnya mereka memperbanyak alternatif pertolongan. Bukan hanya kepada Tuhan yang benar, tapi juga kepada dewa-dewa lain yang mereka pikir bisa memberikan pertolongan. Jadi iman mereka tidak berpaut kepada satu pribadi saja, tapi mereka bagi-bagi supaya mereka juga bisa mendapatkan keuntungan atau jawaban dari yang lain. Iblis menjadi pribadi yang senang kalau kita terbagi-bagi dalam hal iman. Iblis senang memperdayai kita, mengarahkan kita kepada yang tidak benar, yang seolah-olah kelihatan benar. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis bisa menyerupai malaikat. Iblis bisa menipu daya kita, sehingga kita mengira kita sedang menyembah Allah, padahal kita sedang menyembah pribadi yang lain, yaitu iblis itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menduakan Tuhan. Mana Tuhan yang benar, saudara?
tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang benar. Dialah Allah sendiri yang telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan setiap kita kehidupan yang kekal. Jangan menduakan Tuhan, tapi biarlah hati kita selalu tertuju kepadanya, mengasihi Dia, dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk semakin mengerti kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang menegur setiap kami, supaya kami tidak menduakan Engkau Tuhan, sehingga hati kami sungguh-sungguh tertuju kepadamu. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu, segenap iman kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni kami yang menduakan Tuhan, yang selama ini percaya kepadamu tapi masih percaya kepada hal-hal yang lain. Mampukan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Bersihkan hati dan pikiran kami, supaya sikap hidup kami benar dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar hidup kami menyenangkan hati-Mu, dan kehidupan kami menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan, yang sedang mengalami pergumulan persoalan mendapatkan jalan keluar, yang sedang dalam kebingungan untuk mengambil keputusan. Tuhan berikan hikmat tuntunan, sehingga mengerti apa yang harus dilakukan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Pulihkanlah situasi konflik di Timur Tengah dan juga di Eropa, agar kembali damai, kembali aman dan tentram. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.